Bangun-bangun, kapal goyah, ada ombak besar. Hai, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini kita mau bahas satu peristiwa tragis dan juga sangat-sangat memilukan yang pernah terjadi di dunia pelayaran di Aceh, yaitu sebuah peristiwa tenggelamnya kapal penyeberangan dari Pelabuhan Malayati Krunggraya ke Pelabuhan Baluan Sabang pada tahun 1996. Oke, yang suka jalan-jalan pasti kenal dong dengan kota Sabang, yaitu sebuah destinasi yang populer bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi kota Sabang ini merupakan kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera dengan Pulau Weh sebagai pulau terluar. Yang namanya pulau-pulau pasti transportasinya itu udara atau laut gitu ya. Selain berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Malaysia, Thailand, dan India, Sabang ini juga merupakan sebuah daerah yang sangat unik bagi Indonesia. Karena di Sabang, kalian akan menemukan Tugu 0 km yang merupakan cikal bakal istilah dari Sabang sampai Merauke. Di Sabang itu, wisata baharinya oke, surga bagi para penyelam. Yang nggak suka nyelam, kalian bisa ke gunung, danau, pantai, atau hutan. Jadi hutannya itu masih sangat alami. Perairan di Sabang itu merupakan tempat bertemunya Samudra Hindia dan Selat Malaka. Kalau jaraknya itu dari kota Banda Aceh atau Pelabuhan Ulele, yaitu sekitar 18 mil. Atau sekitar 45 menit kalau menggunakan kapal cepat, dan pastinya ini menggunakan jalur laut. Jadi kalau kalian mau ke sana, ke Sabang, kalian itu bisa menggunakan kapal cepat atau kapal lambat. Kalau kapal cepat ya cepat sampai, kalau kapal lambat ya lambat sampai. Paling nggak kalau kapal lambat itu sampai kurang lebih 2 jam. Ya begitulah kira-kira, bisa jadi kurang. Yang namanya jalur laut, ya walaupun beresiko, ya mau gimana lagi. Soalnya cuman ini jalur satu-satunya dari Banda Aceh ke Sabang atau dari Sabang ke Banda Aceh dengan kondisi perairan ombak yang ganas dan menantang. Tapi semua jalur baik laut, udara, darat berisiko kalau memang seperti yang pernah terjadi di salah satu pelayaran tahun 1996 atau sekitar 26 tahun yang lalu. Mana saya ya? Belum sekolah kayaknya, masih 5 tahun. Karena masih kecil gitu ya, nggak terlalu mengerti juga. Jadi cuma dengar dari orang-orang tua bahwa ada musibah. Ya sebatas itu aja. Terus saya sering dengar lagu Aceh tentang kapal gurita yang tenggelam itu. Itu aja sih, Mak. Oke, di mana peristiwa naas itu, kapal motor penumpang atau KMP Gurita tenggelam sebelum mencapai Pelabuhan Baluan Sabang. Insiden itu menewaskan puluhan penumpang dan ratusannya itu dinyatakan hilang sampai detik ini. Tapi sebelumnya, cerita ini saya ambil dari beberapa artikel. Kalau misalkan ada yang salah disebutkan atau tidak disebutkan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jadi ceritanya gini, Mak. Musibah tenggelamnya KMP Gurita terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 1996. Kalau menurut penanggalan Hijriah, yaitu tanggal 28 Sya'ban tahun 1416 Hijriah atau 2 hari menjelang Ramadan 1416 Hijriah. Insiden tersebut menewaskan 54 penumpang, 284 dinyatakan hilang, dan hanya 40 orang selamat dari 378 jumlah penumpang. KMP Gurita ini berangkat dari Pelabuhan Malahayati Aceh Besar nih. Karena Pelabuhan Ulele baru diaktifkan kembali sekitar tahun 2000-an. Sebelumnya sekitar tahun 80-an sempat ditutup. Padahal sebelum ditutup, Pelabuhan Ulele itu tuh juga sangat maju pada masa Belanda dulu ya. Jadi setelah penutupan itu, aktivitas pelayaran ke Sabang atau kapal-kapal dari negara-negara mana gitu yang mau singgah ke Aceh ya dialihkan ke Pelabuhan Malayati, termasuk penyeberangan ke Sabang juga. Nah, sejak penutupan itu, Pelabuhan Ulele Banda Aceh ya tidak seperti sekarang ini. Jadi Pelabuhan Malayati ini dari kota Banda Aceh itu memiliki waktu tempuh hampir 1 jaman lah, lebih kurang. Jadi lumayan lah. Kapal motor KMP Gurita ini mengangkut 378 penumpang pada saat itu. Nah, itu jumlah penumpangnya, Mak. Belum lagi hal-hal yang lain. Karena kapal ini juga mengangkut segala kebutuhan atau keperluan orang-orang Sabang. Sandang pangan, 10 ton semen, 8 ton bahan bakar, 15 tiang beton listrik, 12 kendaraan roda 4, dan 12 kendaraan roda 2. Bahkan nih, Mak, karena melihat kondisi yang sesak dengan muatan-muatan itu, ada penumpang yang gak jadi berangkat, menunda keberangkatannya karena takut gitu.
Kalau misalkan banyaknya muatan udah jadi hal biasa gitu ya, bukan sebuah hal yang aneh. Tapi agak terkesan sedikit memaksa sih. Tapi yang menjadi pembeda hari itu adalah sebagian besar penumpang KMP Gurita ini adalah warga Sabang yang mudik, yaitu sekitar 282 orang. Selebihnya itu orang luar Sabang dan 16 warga negara asing yang mungkin mereka pergi untuk berlibur atau ada urusan pekerjaan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, 2 hari sebelum mulai puasa Ramadan ada yang namanya Megang. Megang itu menjadi satu momen berkumpulnya keluarga, sanak saudara. Nah, kebetulan pada tahun itu puasa pertama itu jatuh pada hari Senin, yaitu tanggal 22 Januari. Ya otomatis warga Sabang yang ingin megang atau puasa bersama keluarga di kampung halamannya, tanggal 19 atau hari Jumat itu pasti menjadi pilihan pelayaran terakhir mereka. Karena Seninnya itu sudah mulai puasa. Jadi orang-orang Sabang yang sedang dalam perantauan atau berada di luar Sabang itu melakukan istilahnya mudik. KMP Gurita ini merupakan alat transportasi utama yang menghubungkan Pelabuhan Malayati, Banda Aceh, dan Pulau Sabang pada waktu itu. Nggak ada kapal lain, Mak. Mau nggak mau ya tetap harus naik, Mak, kalau mau ke Sabang ataupun sebaliknya. Sebenarnya nih, Mak, kondisi KMP Gurita ini memang sudah sangat tua, sudah uzur gitu ya. Ya memang kondisinya yang mendesak. Kapal feri Tivororo ini dengan ukuran 32,45 meter, lebar 7,82 meter, memiliki kedalaman 2,30 meter, serta berat 196,8 ton itu tetap beroperasi. KMP Gurita ini dibuat di Bina Sinpaku, Jepang pada tahun 1970. Dan mulai pada tahun 1987 melakukan pelayaran dari Pelabuhan Malayati dan Sabang. Kapal ini juga memiliki kecepatan 9 mil per jam dengan jumlah tempat duduk sebanyak 225 seat. Ya sesak dengan penuh muatan itu ya mungkin udah biasa, udah lazim gitu ya. Jadi berlayarlah kapal ini dengan segala muatan pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat, waktu maghrib menuju kota Sabang. Diperkirakan kapal ini akan sampai pada pukul 9 malam, jadi sekitar 2 jam lebih, 2 jam 15 menit lah perjalanannya. Namun, sesuatu terjadi. Di tengah malam, KMP Gurita ini mengalami gangguan cuaca buruk dan angin kencang dari arah timur. Jadi penumpang-penumpang yang tertidur ini mulai dibangunkan. Bangun-bangun, kapal goyang, ada ombak besar. Tetapi dengan kondisi kapal yang terlalu banyak muatan, baru juga diperbaiki dan ombak besar sehingga nahkoda ini tidak dapat menguasai kapal. Oleng ke kiri, oleng ke kanan, diterjang ombak. Akhirnya kapal pun menyerah dan tenggelam. Ya nggak kebayang sih, Mak, seperti apa kalutnya waktu itu ya. Gelap gulita, namanya juga di tengah laut. Nggak tahu mau lari kemana. Orang-orang saling berusaha menyelamatkan diri sendiri, napsi-napsi gitu ya. Pasti kocar-kacir lah, berebutan pelampung, ada yang lompat langsung ke lautan. Jadi nih, menurut saksi mata pada pukul 20:15 menit, berarti 1 jam lagi mau sampai ke Balohan Sabang. Kalau misalkan sesuai rencana, kapal itu berada di sekitar 5-6 mil dari Pelabuhan Sabang. Keluarga, sanak saudara yang sudah menunggu di Balohan untuk menjemput sempat melihat KMP Gurita ini. Jadi kelihatan lampunya masih ada gitu ya. Padahal mereka, orang-orang di kapal itu sedang melawan badai. Baru 15 menit kemudian, atau sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, kapal itu tidak kelihatan lagi. Gak ada lagi tanda-tanda yang bisa diterima dari kapal itu. Komunikasi dengan kapal juga terputus, tapi belum ada pernyataan nih bahwa kapal itu mengalami musibah dari pihak yang berwenang di Pelabuhan Sabang. Baru setelah 4 jam kemudian, salah satu penumpang dari KMP Gurita ini berhasil mencapai daratan setelah berenang, yang bernama Syahril, berusia 22 tahun. Nah, dari pernyataan dia inilah baru diketahui bahwa kapal telah tenggelam. 184 orang dinyatakan hilang bersama-sama dengan KMP Gurita yang tidak pernah berhasil diangkat dari dasar laut. Pasca tenggelamnya KMP Gurita dibentuklah tim pencari fakta. Jadi Polda Aceh waktu itu juga memanggil sebanyak 60 saksi mata terkait dengan jumlah muatan pada kapal Gurita itu. Jadi memang dari penumpang-penumpang yang batal berangkat karena melihat muatan kapal yang begitu syarat, dari situlah penyebab kapal tenggelam itu diusut. Ternyata ada banyak penyimpangan terungkap, dan yang paling fatal adalah menyangkut daftar penumpang. Dalam manifest disebut hanya 210 orang atau penumpang, sesuai dengan kapasitas kapal memang. Tetapi kenyataannya penumpang sebanyak 378 orang, artinya sekitar 160 orang atau penumpang itu ilegal, tidak terdaftar. Ya akhirnya selama sebulan mencari fakta, kasus kapal tenggelam itu menyeret 6 pejabat di lingkungan kantor wilayah perhubungan Aceh sebagai tersangka.
Keenam pejabat itu adalah PT ASDP Banda Aceh, pejabat di Cabandar, dan 3 pejabat di bagian administrasi pelabuhan. Keenam tersangka itu dipersalahkan melanggar pasal 263, 338, 359 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan sejumlah dokumen mengenai pelayaran KMP Gulita. Pasal 359 KUHP disebutkan karena kelalaian mereka menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pasal 338 KUHP karena perbuatan tersangka itu dianggap sebagai pembunuhan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang bisa mengancam mereka dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Itu tadi cerita yang memilukan dari tenggelamnya kapal motor penyeberangan atau KMP Gurita di Balongan Sabang sampai detik ini. Untuk menghormati dan mendoakan para korban, setiap tanggal 19 Januari warga Sabang selalu mendoakan, melakukan doa bersama, dan juga tabur bunga di lokasi kapal tenggelam. Semoga peristiwa itu memberi kita pengalaman, khususnya bagi para pejabat perhubungan, daerah maupun pusat, agar lebih waspada, berhati-hati, atau lebih seriuslah menangani hal-hal yang berhubungan dengan transportasi masyarakat. Semoga juga peristiwa ini tidak pernah terulang lagi dimanapun itu. Tempat itu punya sejarahnya masing-masing, baik menyenangkan atau kelam. Biarlah itu menjadi cerita, pengingat ya. Tapi sampai detik ini, Sabang tetap menjadi tempat kunjungan wisata yang wajib kalian kunjungi. Nah, tentunya sekarang Sabang itu sudah semakin lebih cantik. Kapalnya juga udah banyak, jadi kalian gak perlu takut, khawatir, atau ragu. Oke, saya Tersmanita, terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.